datang di podcast Hidden History. Ya, jadi di sini sebelum kita mulai, izinkan aku memperkenalkan diri aku. Nama aku Aisyah Mardiama dari kelas 12 A2. Aku juga biasa dipanggil Aisyah. Di sini aku bersama teman aku. Silakan diperkenalkan. Hai guys, nama aku Sabrina Anissa, biasanya dipanggil Sabrina dari kelas 12 A2. Hai guys, nama aku Kayla Sabita, biasa dipanggil Kayla dari kelas 12 A2. Yeay. Oke, tonton ya. Tonton ya. Selamat menyaksikan. Oke guys, di sini kita mau membahas tentang salah satu pahlawan nasional, yaitu jing 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 jing. Nih, beliau adalah sang inspirator revolusi yang bernama Douwe Dekker, atau yang biasa dikenal juga sebagai DR dan Dirja Setiabudi, yang dimana beliau ini adalah salah satu pejuang dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879, dan dia merupakan keturunan dari pasangan campuran, yaitu Indo dan Eropa. Bahkan kalian tahu gak sih guys, dia kan blasteran ya, dia memiliki 4 darah. 4 darah? Iya. Ih, sumpah, keren banget. Tahu gak? Apa? Jika ada Dari mana aja tuh? Oh ya, dia tuh dari ada 4 darah. Pertama ada Jerman, Belanda, Prancis, sama Jawa. Indonesia MM. Belanda, iya. Dia campur Jawa, iya. Keren banget ya. Keren banget gak sih? Nah, walaupun dia memiliki 4 darah dalam dirinya, tapi semangat juangnya tuh gak kalah daripada manusia pribumi Indonesia sendiri. Tuh. Oke. Aku sebelumnya mau nanya nih guys. Kalian Ya. tahu kan sang inspirator ini? Sangat tahu kan? Tahu banget. Gak tahu banget tapi tahu lah ya. Coba dong ceritain dikit dong apa yang kalian tahu dari Douwe Dekker ini. Douwe Dekker ini kan sang inspirator revolusi. Dia tuh naruh pandangan, pengaruh pandangan banget buat para pelajar Stovia pada zaman dulu tuh. Pelajar Stovia itu ada di mana tuh? Di Batavia. Iya, ada di Oh. Batavia. Dia tuh mempengaruhi banget karena dia orang pertama yang ngedirin partai di Indonesia. Oh Keren iya, banget. orang pertama. Iya, orang pertama. Literally orang pertama. Iya, pengen tahu ke apa? Apa tuh? Kayak kasih Nah, tahu. partai yang didirikan oleh Douwe Dekker ini itu Partai Indis Partij, yang didirikan itu pada tahun 1912. Oh, Nah, tetapi sebelum dia mendirikan partai ini, dia itu bekerja di perkebunan. Oh. Tuh. Sebelum dia diri partai dia sempat kerja dulu. Iya. Oh, keren banget ya sih guys. Dia ngediriin partai. Maksudnya partai pertama kali itu dia yang diriin gitu. Kalian nggak tahu kan sebenarnya sebelum itu? Ih, terus Indis Partij itu yang benar-benar jadi fondasi. Oh iya. Fondasi penting. Oh my god. Fondasi penting bagi nasionalisme Hindia. Oh. Indis Partij juga lebih radikal daripada Budi Utomo. Oh iya tuh. Iya. Akhirnya Budi Utomo tuh deh yang paling keren gitu loh. Enggak, Indis Masih ada lagi Indis Partij. Partij. Kalian nggak sih sama kata-kata Indis Partij? Ya nggak sih, pasti dalam pelajaran sejarah ya kan. Ternyata yang mendirikan beliau Douwe Dekker, keren banget ya sih? Tapi sayang, Indis Partij itu cuma sebentar karena Indis Partij itu dibubarin sama Belanda. Inggris. Oh iya. Iya. Oh, alah. Kenapa kok bisa dibubarin? Karena itu adanya penolakan dari pemerintahan kolonial yang dianggap itu kayak dapat mengancam ketertiban di itu umum. Di masyarakat umum. Oh, tadi apa? Karena ada penolakan, terus juga dibilangnya Ancaman kayak berbahaya. oh berbahaya. Oh, Karena- oh iya, pantesan. Aku kalau nggak salah sampai pemerintah Belanda tuh cap bahaya
ternyata dia memberi cap bahaya kepada si sang Deus Decker ini kan. Iya bener Oh, banget. bener-bener. Karena Indis Partition itu didiriin tuh karena untuk menyerukan perombakan di bidang pelayanan administrasi, juga mengusung reformasi politik, pertanian dan perpajakan sebagai salah satu program di partai ini. Oh, pantesan. Maksudnya progresnya itu mantep banget, pantesan. Iya. Karena terlalu keren guys, karena Ya, si jadi partai ini terlalu wow pada saat itu, makanya dianggap sangat mengancam bagi masyarakat. Jadi Deus Decker terlalu keren sih ya. keren Tapi banget, kacau. Terus coba ada info apa lagi Nah tentang itu Deus Decker? kayak walaupun beliau dapat penolakan dari kolonial, Iya, itu langkah selanjutnya apa tuh? itu dia tetap memperjuangkan kayak dia kayak bekerja di surat kabar bersama kedua sahabatnya ini. Siapa tuh namanya? Dia Cipto tiga serangkai. Mangunkusumo sama Siapa Surat- Cipto apa yang kencang coba Kai? Apa namanya? Oh iya guys, ternyata dia tuh sempat kerja kata Kaila di surat kabar. Nah Oh. itu bersama kedua sahabatnya. Ya. Namanya itu Cipto Mangunkusumo sama Swadi Surjadiningrat. itu yang disebut yang ada julukan apa namanya tiga Tiga serangkai. itu tiga serangkai itu terdiri dari mereka bertiga itu ya. Oke nih guys, aku mau nanya lagi nih tentang yang tadi tentang partai. Kan beliau Deus Decker ini kan pertama kali bikin partai. Namanya apa tadi? Partai Indis Partition. Indis Partition, benar. Nah, aku tuh penasaran deh. Sebenarnya tuh tujuan dari partai Indis Partition itu apa sih sebenarnya? Nah, tujuan dari Partai Indis Partition menurut buku Tempo ini itu kayak untuk membangkitkan rasa patriotisme orang Hindia untuk tanah yang memberinya kehidupan, yang mendorongnya untuk bekerja sama atas dasar persamaan hak politik nasional, yang untuk mengembangkan tanah air di Hindia ini, dan untuk kayak mempersiapkan sebuah kehidupan bangsa yang merdeka gitu. Oh iya, keren banget sih, keren. Terus ada lagi apa yang kan? Nah, terus kayak menurut komunitas bambu JJ Rizal ini, kayak Indis Partition ini pernah dikemukakan oleh organisasi lain yang bermunculan kala itu. Sewaktu organisasi lain masih berkutat dengan identitas kelompok Deus Decker, ia sudah kayak menggambarkan pengertian Indonesia sebagai bangsa. Oh, Gitu. Nah, kayak sifat progresif Indis Partition itu juga tercermin pada pasal lain anggaran dasarnya, kayak misalnya itu upaya partai melawan kebencian antar agama dan sektarianisme. Tuh. sektarianisme. Keren. Nah, Indis Partition itu juga kayak menyerukan penyingkiran kesombongan rasial serta keistimewaan ras dalam ketatanegaraan dan kemasyarakatan. Nah, Partai Indis Partition ini juga memiliki program meluaskan pengetahuan umum di sejarah Hindia ini. Lalu adanya kayak gerakan menyatukan cendekiawan yang masih bercerai-cerai gitu, kayak belum bersatu gitu. Belum nyatu partai-partainya. Iya gitu. Nah, di Kalau sini aku mau sebelumnya nambahin apa? nih Apa? dari buku ini juga. Tuh, kasih tahu Nih, dong. ada sejarawan dari Universitas Indonesia, Linda Sunarti, melacak gagasan politik Deus Decker hingga masa Perang Boer di Transvaal, Afrika Selatan. Menurut Linda, 3 tahun mengikuti perang itu membuat jiwa anti penindasan Deus Decker mulai terbangun. Oh, gara-gara dia ngikutin Deus Decker jadi terbangun semangatnya. Kalian juga bisa baca nih Ilham dari Benua Hitam di halaman 78. Wow. Betapa besarnya ya pengaruh perjuangan fisik itu pernah diutarakan sendiri oleh Deus Decker kepada Mimbar Indonesia pada Desember 1949. Ia menyatakan aksinya dalam perang membela para petani tak dapat dilupakan sepanjang hidup. Nah, kata Deus Decker, saya mendapat keyakinan politik yang sama hari ini
tidak berubah. Hanya dengan kekuatan dan kesadaran rakyat sendirilah kemerdekaan suatu bangsa dapat dicapai. Pengembaraan intelektual Deusdedker pun tak sebatas di dunia pers yang pernah dia geluti. Pada 1909, dia melewat ke Eropa. Ketika singgah di sejumlah negara Eropa, dia juga berinteraksi dengan sejumlah tokoh dan bertukar pikiran dengan mereka. Tasadi dalam biografi Deusdedker mengisahkan tokoh yang ditemui itu antara lain Austin Stewart Chamberlain, sosok yang dianggap Deusdedker biak keladi pecahnya Perang Dunia Kedua. Deusdedker juga singgah di rumah Siamaji Krishna Varma di Paris, Prancis. Rumah orang India itu sering menjadi tempat pertemuan tokoh revolusioner dari Mesir, India, dan Eropa. Jadi, tidaklah mengherankan bila pemerintahan Hindia Belanda menganggap pandangan Deusdedker lewat Indispartis sangat berbahaya. Karena itu, pada 4 Maret 1913, Hindenburg menolak berdirinya Indispartis dengan dalih akan mengancam keamanan dan ketertiban umum. Oh berarti bener ya. Ya, karena mengancam, jadi Indispartis itu dibubarkan menurut kolonial. Oh, karena tujuannya tuh sangat keren ya. Tadi Iya, sebenarnya bener Terus banget. tiba-tiba karena itu partai terlalu Kayak berbahaya. iya, jadi dianggap berbahaya karena masyarakat sekitar. Jadinya upaya pengurus Indispartis tuh mengajukan draft perubahan pun sia-sia. Oh iya. Iya. Terus sempat apa ngajuin apa? Draft perubahan. Oh. Jadi sia-sia kan dia ingin mengajukan perubahan untuk Indonesia tapi dianggapnya malah ngancam. mengancam. Padahal demi kayak kebaikan Indonesia. Oh. Padahal sih. Nih, kalian tahu nggak sih Istana Buitenzorg itu istana apa? Nggak tahu. Sekarang udah diganti namanya. Apa? Kalian pasti kenal. Apa tuh? Tahu nggak apa? Tahu Nggak tahu nggak? Coba kalau kalian tahu, coba ketik dulu ya di bawah di komen. Ya di komen kalian Coba ketik ya. ya. Jangan Curang. videonya, jangan skip dengar dulu. Ini skip videonya. dulu. Iya, Kalian dia jawab. Ayo, apa nih? Udah penasaran banget kan? Penasaran apa jawabannya tuh? Istana Bogor. Ya Allah. Keren loh. Apa nama tadi sebelumnya? Buitenzorg. Coba. Buitenzorg. Asik. Itu nama Belanda kali ya? Iya mungkin. Dia tuh memberi kata yang perubahan yang diadakan pada pasal 2 Anggaran Dasar itu sekali-kali tidak bermaksud hendak mengubah dasar dan jiwa perkumpulan yang sebenarnya. Jadi kalian udah tahu kan Guys. Istana Bogor dulu namanya apa? Tuh, ternyata the real hidden history di podcast. Tahu nggak? Keren Kamu banget jadi kan? tahu kan Istana Bogor tuh dulu sebenarnya tuh namanya yaitu Buitenzorg. Buitenzorg itu tuh Ya semoga kita nggak itu salah sebut ya. Semoga kita nggak salah sebut. Kita bisanya tulisannya gitu ya guys. Kita bisa Gini. Istana Bogor. Kita tahu. Pokoknya Nanti kita disebut- kasih tahu. Buitenzorg itu dia sekarang disebutnya Istana Bogor. Itu tuh salah satu bukti perjuangan dari si Deusdedker tuh. Ya keren banget ya. Seru banget ya podcast kita hari ini. Iya, seru banget. Gila, makasih loh. Mengapa pemerintah Netherlands melarang Indispartis itu? Kenapa Indispartis itu dilarang sama mereka? Karena ada rasa takut menyebabkan kegaduhan, kayak mereka tuh berpikirnya kalau ini tuh akan menyebabkan kegaduhan. Deusdedker juga ngerti kenapa mereka berpikir gini, mungkin akan menyebabkan kegaduhan karena adanya Indispartis itu. Oh, berarti kegaduhan ya, karena dianggap Iya, akan karena terjadi. takutnya, karena tahu sendiri kan Indispartis tuh bener tujuannya tuh untuk apa, jadi Iya. takut banget buat nyebabin kegaduhan itu. Oh, Jadi itu alasannya. makanya dia dilarang. Kayak aku masih mau nanya nih guys, kalian kan tahu banget nih tentang Deusdedker kan, tapi kalian yakin gak sih kayak Indispartis ini hendak memajukan persamaan hak rakyat baik dalam hal gender, ras maupun toleransi agama? Kalau menurut aku ya yakin sih, karena dari awal tuh emang Deusdedker sendiri ini tuh lebih mementingkan Indonesia. Sebenarnya tuh
banyak orang yang nggak tahu kalau Deus Dekar ini tuh orang Indonesia, bahkan orang Belanda tuh nggak tahu karena Deus Dekar tuh dianggap orang Indonesia karena ibunya itu seorang perempuan Jawa. Jadi Deus Dekar tuh benar-benar kayak dirinya tuh lebih condong ke Indonesia, makanya dia diriin Indis Partij untuk Indonesia. Keren banget sih terus dekat beliau ini. Ya keren banget. Berarti kalau untuk nanya pengaruhnya nih, berapa besar sih pengaruh si Cipto dan Soewardi dalam Indis Partij? Kan dia juga ikut gabung tuh. Dia berapa besar pengaruhnya? Mereka kayak nggak terlalu berpengaruh juga karena di sini tuh Deus Dekar yang lebih tua itu umurnya dibanding mereka berdua itu. Nah itu kayak mereka baru saja menyelesaikan pendidikannya gitu. Nah Deus Dekar Masih ini newbie ya? iya, Deus Dekar ini kayak mengarahkan mereka untuk menggerakkan kebangsaan gitu. Nah mereka itu kayak berperan penting dalam bergabung dengan partai Indis Partij ini gitu. Jadi kayak dibantu sama. Oke, pertanyaan lagi nih, aku mau nanya lagi. Seberapa besar nih peran sekolah kesatrian yang didirikan oleh Deus Dekar dalam gerakan politiknya? Sebenarnya sih bukan sekolah itu ya yang berperan besar, kayak melainkan itu yang manusia yang dikumpulkan di dalam kesatriaan itu. Nah di situ itu kayak berkenalan dengan Soeharto, Soekarno, bahkan kayak Bung Karno itu sempat menjadi guru di sekolah kesatriaan. Bung Karno? Iya. Oh, ngajar di sekolah Iya. itu? Sekolah yang didiriin sama si Deus Dekar? Iya. Wah, keren juga. Oke, aku mau nanya lagi nih. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih. Kan Deus Dekar ini kan dikenal sebagai wartawan, sastrawan, dan juga sekaligus politikus. Nah, menurut kalian dari ketiga ini tuh mana nih yang paling kuat menurut siapa nih? Menurut Mas aku Adi. ya, kalau menurut aku itu politiknya. Oh, ya. Karena dia tuh manfaatin jurnalistiknya tuh sebagai alat politik. Kayak Indis Partij dibiayai oleh hasil penelitian korannya oleh The Express. Oh, dia sempat kerja di surat kabar itu ya. Jadi paling pengaruh tuh kalau menurut aku ya politik. Oh iya, keren ya dia manfaatin maksudnya Penelitiannya, jiwa jurnalistiknya iya. tuh untuk hal ke politik. Keren sih. Iya, Emang keren banget. jiwa nasionalismenya banget. Jiwa nasionalismenya banget. Belum Pak, 1, 2, 3. Oke guys, sekian dari podcast Hidden History kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ada kata-kata? Makasih udah nonton podcast kita, semoga bermanfaat. Kaila? Oke. Sekian dari kelompok kami. Oke Pak. Ya Pak. Ya. Ayo mati Pak. Dah. Masih Pak.